Ya, halo semuanya, selamat datang di Yojiro Open Case. Jadi Yojiro Open Case adalah segmen baru dari channel gua, yaitu kita akan membahas tentang riddle-riddle ataupun kasus-kasus yang ada di luar sana gitu. Mulai dari internasional ataupun nasional gitu. Oke. Kasus-kasus yang termasuk ke dalam Yojiro Open Case ini termasuk kasus supernatural, terus juga kasus-kasus pembunuhan dan juga daftar-daftar psikopat yang kalian cintai gitu, oke? Jadi tanpa basa-basi, mending kita langsung bahas ke kasus pertama gitu. Di kasus pertama kali ini, gua itu bakal milih kasus yang nasional dulu, dimana gua pilih agar bisa relate dan cukup dekat dengan kita yang hidup di Indonesia gitu. Dan kasusnya adalah Ahmad Suraji. Iya, buat kalian yang nggak tahu, kita bakal bahas yang namanya Dukun AS atau yang biasa dikenal dengan Ahmad Suraji. Jadi sebelum kita into the case-nya, gue bakal kasih tahu profilnya dulu atau latar belakang si Ahmad Surajinya dulu gitu. Ntar baru kita bisa relate atau kalian bisa relate sama cerita yang gue bawakan. Oke. Ahmad Suraji. Namanya aja itu udah Indonesia banget ya kan. Dan ini adalah profil si Ahmad Suraji tadi. Ahmad Suraji itu lahir tanggal 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tuanya itu namanya Jogan dan juga Sartik. Dia tinggal sama orang tuanya, dan yang gue dengar itu kok nggak salah dia pada umur 7 tahun itu ditinggal sama bapaknya atau si Jogan tadi. Gue nggak tahu yang mana bapaknya, Jogan atau Sartik, tapi oleh ayahnya. Namanya itu sebelum jadi Ahmad Suraji itu sebenarnya adalah Nasib Klewang gitu. Jadi kenapa namanya bisa Nasib Klewang? Dulu pas saat masih kecil dia itu pernah masuk ke dalam sebuah sumur yang cukup dalam, dan terakhirnya itu tuh bisa selamat gitu. Karena bisa selamatnya dia, orang-orang tuh pada manggilnya Nasib karena nasibnya bagus. Dan untuk kelewangnya juga, orang-orang panggil dia kelewang itu karena dia itu sering bawa kelewang untuk nyuri-nyuri sapi gitu. Jadi namanya adalah Nasib Kelewang. Cukup unik namanya ya. Sebenarnya nama aslinya itu juga sebenarnya itu bukan si Nasib Kelewang itu, tapi nama aslinya kalau nggak salah gue juga lupa. Nama aslinya itu adalah Sagimin. Aduh, Sasuga sekali namanya Sagimin ya. Nama aslinya itu Sagimin. Setelah dia masuk ke dalam sumur tadi, makanya namanya berubah jadi si Nasib karena lantaran nasibnya bagus tadi. Terus karena sering mencuri lembu, si Ahmad Suraji ini akhirnya tertangkap dan setelah itu dibebaskan pada umur 27 tahun. Jadi setelah gue nggak tahu dia masuk ke dalam penjara itu umur berapa, gue udah cari di web tapi nggak ketemu. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya dia itu keluar dari penjara umurnya 27 tahun. Oke. Setelah keluar dari penjara, si Om Ahmad Suraji ini ingin memulai hidup baru dan menikahi seorang wanita yang bernama Tumini gitu. Dan akhirnya si Om Ahmad Suraji dengan Tumini ini memiliki 4 anak laki-laki. Setelah nggak lama menikahi si Tumini, tiba-tiba si Ahmad Suraji ini minta nikah lagi gitu. Kan aneh gitu kan. Tapi ini nih yang bagian yang freaknya tuh parah itu. Si Ahmad Suraji ini nikahnya, maksudnya kalau lu nikah sama cewek lain oke gitu, tapi si Ahmad Suraji ini malah ingin menikahi adik-adiknya si Tumini gitu. Jadi istri pertamanya, kan aneh gitu, freak banget malahan. Tapi yang dia nikahinya bukan cuma satu doang, tapi ada 2 adik Tumini yang dinikahinya secara bersamaan gitu. Terus alasannya si Ahmad Suraji sendiri untuk menikah lagi karena dia ingin anak cewek gitu. Yang kayak kita tahu, yang gue jelaskan di atas tadi, dia itu nikah sama Tumini dan memiliki 4 anak yang notabene anaknya laki-laki semua gitu. Jadi dia pengen anak cewek lah sekali-sekali. Dan karena menikahi 3 kakak beradik ini, kalau gue nggak salah baca, secara sekaligus dan tinggal di satu atap, akhirnya si orang tuanya Ahmad Suraji yang notabene ini emaknya itu angkat bicara sama Suraji dan sering ribut ataupun cekcok berat gitu sama si Suraji tadi gitu. Tapi bukannya dengerin apa kata orang tuanya, si Suraji malah ngusir ibunya sendiri dari rumahnya gitu. Kan Sasuga. Jadi si Ahmad Suraji ini kan mempelajari ilmu perdukunannya itu setelah dia menikah dengan Tumini.
Jadi dia itu benar-benar gigih mempelajari ilmu-ilmu perdukunan yang dulunya itu diturunkan dari bapaknya gitu. Jadi buat kalian belum tahu, bapaknya si Ahmad Suraji ini sendiri adalah seorang dukun yang cukup terkenal katanya. Dalam tanda kutip nih lo ya, katanya cukup terkenal. Jadi karena itu gue masih cari-cari lagi tapi nggak jumpa. Makanya itu gue bilang cukup terkenal dengan pakai tanda kutip. Dan si Suraji ini pun terinfluence untuk menjadi dukun seperti bapaknya gitu. Karena itu dia belajar sangat-sangat gigih setelah menikahi Tumini untuk menjadi sebuah dukun gitu. Dan karena ia mempelajari ilmu perdukunan dengan sangat gigih, orang-orang kampung di kampungnya si Suraji itu menyematkan atau berikan gelar sama si Suraji itu dengan gelar datuk gitu. Karena dia dianggap sebagai orang yang memiliki knowledge ataupun pengetahuan tentang ilmu-ilmu perdukunan. Jadi dianggapnya sakti mandraguna kalau bahasa Indonesianya kali ya. Terus dalam proses si Suraji ini mempelajari ilmu perdukunannya tadi, satu malam dia itu bermimpi didatangi sama bapaknya gitu. Di dalam mimpinya itu bapaknya bilang ke si Suraji bahwa dia itu bisa mendapatkan sebuah ilmu yang sakti mampus dan sasugapara gitu, yang bisa membantu dan menyembuhkan banyak orang. But bapaknya bilang harus ada satu syarat, dan syaratnya ini freak parah sih, ini freak parah. Ini gue bacain nih ya, ini gue buat ringkasan nih. Adalah dia harus menumbalkan 72 wanita yang paling sasuganya lagi, dia harus meminum setiap air liur dari korbannya. Kan geli banget gitu. Dia harus meminum setiap air liur dari korbannya tadi gitu. Dan karena tergiur oleh ilmu yang ditawarkan bapaknya dalam mimpi tadi, si Suraji itu berpikir kalau bisa hanya mengorbankan 72 cewek dan si Suraji ini bisa menyelamatkan berbagai macam orang, lebih dari 72, why not gitu, kenapa enggak dia mempelajari ilmu ini gitu. Dan terjadilah kasus-kasusnya gitu. Tapi setelah ini kita bakal lompat ke tanggal 27 April 1977. Jadi di kampungnya si Suraji ini ditemukannya sebuah mayat yang bugil, ditemukannya di ladang tebu di kampungnya si Suraji ini. Rupanya setelah diselidiki lebih dalam, mayat ini adalah seseorang wanita yang bernama Dewi. Dewi ini berumur sekitar 21 tahun. Jadi memang muda banget gitu. Dan berdasarkan saksi dari orang tuanya si Dewi nih, Dewi itu lagi ribut sama suaminya. Bahkan udah pisah ranjang, kiranya itu udah pisah ranjang. Dan si orang tua Dewi ini yakin banget gitu bahwa misalnya yang bunuh si Dewi ini udah pasti suaminya, yang namanya itu si Tumin. Jadi Tumin ini adalah suami Dewi gitu. Dan orang tuanya Dewi itu bilang ke polisi bahwa mereka sangat yakin bahwa misalnya yang bunuh anak mereka ini adalah si Tumin tadi, karena mereka salah pisah ranjang dan juga sedang cekcok hebat gitu kan. Namun setelah diselidiki sama kepolisian, mereka tuh nggak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menjadikan si Tumin tersangka gitu, dan hanya bisa menjadikan si Tumin saksi doang. Karena dari evidence atau bukti-bukti yang dikumpulkan belum cukup untuk membuat si Tumin tadi menjadi sebuah tersangka gitu. Evidence-nya belum cukup. Dan polisi sendiri pun cukup yakin bahwa bukan si Tumin yang bunuh si Dewi tadi. Karena apa? Karena sebelumnya di tempat yang sama sudah ditemukan wanita atau mayat wanita yang mati, dan patternnya itu hampir sama gitu. Jadi metode pembunuhnya sama, dimana si ceweknya juga telanjang atau bugil, dan si cewek itu juga sudah berkas diperkosa gitu, atau dalam tanda kutip ya dilakukan sesuatu yang tidak senonoh lah. Sampai akhirnya gitu setelah cukup lama gitu kan, ada saksi baru yang namanya Andreas yang bersaksi. Si Andreas ini jadi bersaksi, dia terakhir kali itu ngantar si Dewi itu ke rumahnya si Suraji untuk konsultasi gitu ke si Suraji. Dia ngantar Dewi ke rumah si Suraji untuk konsultasi. Dan sejak saat itu Dewi pun gak pernah kelihatan lagi katanya. Jadi si cowok yang bernama Andreas ini itu bersaksi kepada polisi dan bilang kalau misalnya dia itu terakhir kali antar si Dewi itu ke rumahnya si Suraji untuk konsultasi. Dan sejak saat itu dia gak pernah lihat si Dewi itu ada lagi gitu. Dan kepolisian pun langsung menyelidiki pernyataannya si Andreas itu dengan ngecek ke rumahnya si Suraji langsung gitu. Jadi polisi langsung datang ke rumah si Suraji untuk melakukan pengecekan gitu. Dan polisi pun diutus ke rumah si Suraji. Sampainya polisi di rumahnya si Suraji,
Polisi tuh tanya kepada si Suraji apakah benar korban Dewi ini atau korban yang bernama Dewi pernah ke tempatnya si Suraji untuk konsultasi gitu. Dan si Suraji pun mengiyahkan statement polisi tersebut dan berkata bahwa benar kalau si Dewi itu pernah datang ke tempatnya dia untuk konsultasi memang. Tapi setelah maghrib Dewinya itu langsung pulang. Jadi memang benar si Dewi datang ke tempat si Suraji untuk konsultasi, tapi setelah konsultasinya selesai sesudah maghrib Dewi itu langsung pulang ke rumahnya. Dan karena memang tidak ada bukti yang kuat untuk bisa menuduh si Suraji sebagai tersangka, si Pak Polisi pun adios atau ciao gitu dari rumah si Suraji. Dan kasus ini udah mulai senyap gitu kan, berapa lama. Dan tiba-tiba setelah berapa minggu, detektif dari kepolisian yang menangani kasus ini menemukan sebuah benang merah baru terhadap kasus ini gitu. Dimana yang gue maksud dengan benang merah baru ini adalah rata-rata semua korban jiwa yang memiliki pattern pembunuhan yang sama, yaitu bugil dan diperkosa, itu semuanya pernah pergi ke tempatnya si Suraji untuk konsultasi gitu. Konsultasi ke tempat si Suraji. Dan berdasarkan fakta ini yang diberikan oleh detektif tadi, polisi pun langsung ke rumahnya Suraji untuk ngecek gitu apakah benar gitu. Dan bertujuan ke sana untuk menggeledah rumah si Suraji. Sampainya di rumah Suraji, beneran aja dong, polisi itu langsung masuk dan menggeledah. Dan setelah dilihat-lihat sana sini, ditemukanlah bukti-bukti autentik tentang pembunuhan Suraji terhadap wanita-wanita yang mati, bugil, dan diperkosa tadi. Setelah ketahuan itu, si Suraji pun dan satu isi rumahnya dibawa ke kantor polisi untuk memintai kesaksian terhadap kasus ini gitu. Yang dibawa itu adalah si Tumini dan dua adiknya, dan si Suraji juga diikutkan ke kantor polisi untuk dimintai kesaksian terhadap kasus ini gitu. Dan setelah ditanyai sana sini, ternyata yang melakukan kejahatan ini adalah si Suraji dan juga istrinya Tumini yang membantu si Suraji sedikit demi sedikit gitu. Sisa istrinya si Suraji pun diizinkan pulang ke rumahnya, dan akhirnya si Suraji pun pertama kali mengaku dia itu sudah membunuh sekitar 17 wanita dan menghisap air liur mereka setelah dia perkosa gitu. Dan polisi pun gak yakin dengan jawaban si Suraji tadi dan coba menginterogasi si Suraji lebih dalam. Dan akhirnya setelah diinterogasi lebih dalam, ternyata si Suraji telah membunuh sekitar 42 korban jiwa. Ini freak parah sih, dimana si Suraji ini cukup legend bisa bunuh sekitar 42 jiwa baru ketahuan gitu. Luar biasa memang Suraji. Itu pada zamannya loh. Dan setelah itu pun Suraji menjalankan persidangan terhadap kasusnya ini. Di sidangnya itu kalau nggak salah di Jakarta kalau nggak salah, ataupun di Medan, gue tuh nggak dapat infonya. Tapi katanya sih Jakarta karena dia tuh hukuman matinya di Jakarta. Dan dia tuh divonis hukuman mati oleh hakim. Dan karena satu dan lain hal, akhirnya tim hukum Ahmad Suraji itu mencoba membuat gerasi kepada presiden. Jadi buat kalian yang nggak tahu gerasi itu apa, gerasi itu adalah gerasi di Indonesia menurut UU nomor 22 tahun 2002 dan UU nomor 5 tahun 2010 adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden gitu. Jadi tim hukumnya si Ahmad Suraji tadi membuat sebuah gerasi dan dikirimkan ke presiden untuk diminta meringankan atau juga menghapuskan si hukum pidananya si Suraji tadi. Tapi sayangnya si presiden tadi menolak gerasinya si Ahmad Suraji tadi dan tetap si Suraji harus menjalankan hukuman matinya gitu. Dan itulah akhir hidupnya si Suraji atau yang kita kenal dengan Dukun AS, dimana dia itu menghabisi 42 korban jiwa yang isinya notabene cewek semua dan diperkosa, terus liurnya diambil gitu untuk diminum gitu. Kan aneh rasanya untuk mendapatkan ilmu. Dan polisi sendiri pun masih nggak bisa bilang yang gue sebutkan tadi sebagai alasan untuk si Suraji bunuh begitu banyak orang dan memperkosanya. Mungkin aja si Suraji ini memang pengen melakukan hal-hal tidak senonoh tadi kepada wanita-wanita lain di kampungnya tadi. Jadi dia menggunakan alasan untuk mendapatkan ilmu tadi untuk bisa memperkosa orang-orang lain gitu dan membuat si istrinya percaya gitu. Sasuga juga memang si Suraji ya, Sasuga.
Ahmad Suraji itu atau Dukun AS adalah seorang pembunuh asal Indonesia yang namanya cukup dikenal di Indonesia pada eranya, di mana ia membunuh 42 orang wanita dan memperkosanya dengan meminum air liurnya. Oke. Baiklah semuanya, terima kasih buat kalian yang udah nonton gua di segmen baru, yaitu adalah Yojiro Open Case, di mana gua akan membahas kasus-kasus kriminalitas dan yang berbau supernatural dan juga riddle gitu. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Kalian juga bisa komen hal-hal yang nantinya bakal gua bahas ke depannya itu apa, jadi gua bisa tahu kalian tuh maunya bahas kasus yang gimana. Dan seperti biasa, ayo dukung gue biar gue bisa 300 subscribers dan gue bisa cover lagu. Dan terima kasih buat kalian yang nonton, and see you on the next video, and bye bye guys.